Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga istri saya, Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai kembali pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Deb? Di www.anugerah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda tidak perlu ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa menjadi anak Tuhan, tentunya Tuhan itu Bapa kita sudah memberikan suatu panggilan buat kehidupan setiap manusia, betul Deb ya? Dan kerap kali banyak orang selalu bertanya, apa sih panggilan hidup saya gitu ya? Dan kemudian pertanyaan berikutnya sering kali orang tanyakan adalah bagaimana cara yang tepat untuk meresponi panggilan ini? Ya, Menurut oleh kamu sebab gimana, itu, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar tentang meresponi panggilan Tuhan, ya. Akan menampilkan seorang narasumber dari Malaysia yang bernama Pastor Carlos Sokobos, ya. Nanti juga akan ada keluarganya yang akan membawakan lagu pujian bersama-sama, Daniel, ya. Dan kami percaya bahwa setelah episode hari ini, para pemirsa sekalian, Anda akan mengerti lebih dalam lagi caranya untuk meresponi panggilan Tuhan dengan cara yang benar tentunya ya. Jangan kemana-mana, kita akan menyaksikan satu video klip dan setelah itu kita akan langsung berbicara kepada narasumber yang satu ini. Saksikan yang setelah ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita sering sekali mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 16 ini. Namun, sudahkah setiap kita mengerti pentingnya meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Telah hadir di studio Good News, pasangan hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu di Sekinah Community Center, Ipoh, Reverend Carlos Sokobos, bersama istrinya, Glenn Birau Sokobos, serta kedua anaknya, Sekinah dan Sama. Mereka berkeliling mengajar di gereja dan seminar-seminar. Dengan talenta dalam bidang musik yang diberikan Tuhan atas keluarga mereka, mari saksikan kesaksian selengkapnya hanya di Good News Program. Jalani keluarga. Cuma sewaktu umur 16 tahun, di situ bermula pertemuan dengan Tuhan, ya, encounter dengan Tuhan. Proyek CMO kali ini diperuntukkan bagi GKPB MDC Nayoni yang terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka sangat antusias ketika mendengar kabar sukacita ini, karena Tuhan telah menjawab doa mereka sejak gereja didirikan di tahun 1998. Pada Senin 19 Oktober 2015, tepat pukul 10 pagi, diadakanlah permulaan proyek Church Makeover yang ke-32, yang secara simbolik ditandai oleh pemlesteran dinding gedung gereja. Dihadiri oleh jemaat dan lurah Nayoni, Bapak A. Mohar, semakin menambah sukacita di sana. Adapun yang dikerjakan dalam proyek ini adalah pemasangan plafon, plester dinding luar dan dalam gereja, pemasangan keramik, listrik, menyelesaikan teras gereja, membangun MCK, serta pastori dan sekretariat gereja. Terima kasih kepada partner dari Anugerah Ministries yang telah mendukung proyek CMO 32 ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
Anda sedang bersama dengan kami di Good News Program dan episode hari ini yaitu meresponi panggilan Tuhan. Ada seorang teman baik saya yang datang dari Malaysia. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa bernama Pastor Carlo Skobos. Silakan, Dad. Ya, shalom. Senang sekali bisa sampai di Jakarta. Ya, Ya, puji terima Tuhan. kasih. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat datang di Jakarta. Ya. Puji Tadi Tuhan. trafiknya gimana nih? Oh, macet banget ya. Oke. Nah, pertama-tama Pastor Carlo bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa di rumah. Pastor Carlo ini siapa? Keluarganya seperti apa? Ya. Nama saya Pastor Carlo, berasal dari Sabah. Saya seorang Filipino, tetapi lahir di Sabah. Ya, dan saya memiliki 2 orang anak, Shekina dan juga Jehoyada. Ya, dan dilahirkan di Sabah karena bapak saya dulu direkrut dari Philippines karena ada perusahaan kayu balak oleh orang Amerika. Jadi dari situ bermula kita dikira generasi yang kedua. Oh, generasi yang Ya, kedua. generasi Terus yang kemudian udah menikah berapa lama? Sudah dari tahun 96. 96. Ya. Nama istrinya? 20 tahun lah. Nama istri Glenn Orate Sokobos. Orang Filipina juga? Dia orang Filipino, tapi dia lahir di Cebu, Philippines. Oh, di Cebu. Cebu, Oke. Philippines. Good. Dan ini karena Pastor Carlo lahirnya di Sabah, jadi bisa bicara bahasa Melayu begitu. Iya, karena sekolah di sana, membesar di sana. Jadi lagipun bahasa di Sabah berbeda dari bahasa di Semenanjung Malaysia. Lagipun di Sabah banyak orang Indonesia di Sabah. Ya. Oke, dan sekarang tinggalnya di Ipoh. Di Ipoh. Bisa cerita sedikit tentang pelayanan yang ada di Ipoh? Di Ipoh sudah 6 tahun, karena dulunya ada yang menjemput saya untuk membantu dalam menggembalakan gereja. Tetapi 1,5 tahun yang lepas kita merintis gereja ini yang dipanggil Ethnos Evangelical Fellowship. Ya, jadi sekarang saya menggembalakan gereja ini di Ipoh. Good. Hari ini kita bicara tentang meresponi panggilan Tuhan. Nah, apakah Pastor Carlo memang dari dulunya punya cita-cita untuk menjadi pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan? Dari awal tidak terpikir begitu, mas waktu umur 16 tahun di situ bermula pertemuan dengan Tuhan, ya, encounter dengan Tuhan, dan lahir kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan lebih. Dari situ ada perasaan untuk mau melayani Tuhan dan terasa terpanggil selepas itu. Oke. Saya nggak pernah pergi ke Malaysia yang bagian barat. Bisa cerita sedikit nggak? Kondisi di sana pada waktu kecil tuh seperti apa gitu di kota Dia Sabah? lebih seperti karena kita dibesarkan di dalam satu camp kayu balak. Jadi di jadi tengah hutan seperti gitu? kampung, ya. Oke, jadi perkampungan kecil. Perkampungan kecil. Oke. Ya, tapi dia dibina dan dimajukan oleh orang Amerika. Jadi konsepnya itu sangat menarik sekali. Modern juga ya? Tidak modern. Tidak ya, modern. Rumah kayu seperti sebuah camp. Oke, iya. Pekerja. Oke. Ya, tapi dikelilingi dengan hutan. Ya, jadi kita melihat Interesting. setiap hari kayu balak keluar masuk, ya, dan mereka membina satu kilang yang I think the third, ya, yang ketiga terbesar di Asia Wow. pada waktu itu. Ya. Oke. Dan berarti pada waktu kecil suka naik pohon dong? You like to climb trees? Oh ya, Oke. tangkap burung, ya. Oke. Berapa tinggi Masuk pohon hutan. yang pernah dipanjat dulu? Kalau kita lihat kelapa lah, seperti kelapa yang Pohon tinggi. kelapa. Pohon kelapa yang tinggi. Ya. Good. Kita minat memanjat-manjat pohon kelapa, pohon-pohon di sana. Ya. Good. Ya. Oke, Nah, oke. berarti tadi Pastor Carlo cerita bahwa umur 16 tahun mulai merasakan ada panggilan Tuhan. Iya. Setelah itu apakah melanjutkan sekolah di bidang teologi ya? Tidak, karena selepas sekolah di sana kita panggil sekolah menengah. Ya, sini juga. Ya, sekolah menengah. Ya. Sekolah menengah. Jadi bapak saya merencana untuk kirim saya ke kota yang lebih besar, kota Kinabalu. Oh, oke. Kota Kinabalu untuk belajar. Tapi sewaktu belajar di sana karena kerinduan untuk mengenal Tuhan sudah ada. Jadi kita sering ikut teman-teman untuk melawat gereja, prayer meeting, you know. Setiap minggu kita ikut
ibadah dari pagi dan tengah hari, petang. Itu yang saya lakukan karena rindu mau mengenal Tuhan. Ya, ya. Ya, jadi selepas Bapak saya kirim ke Kota Kinabalu untuk kursus architectural drafting. Tapi dan selepas itu saya kerja sementara belajar. Tapi sewaktu bekerja itu sementara waktu di Kota Kinabalu, di situ saya rasa panggilan Tuhan. Ya, saat bekerja melukis pelan bangunan itu, saya melihat diri saya berkhotbah. Dan di dalam kantor itu kita ada music player. Mereka teman-teman pasang musik yang duniawi. Tapi saya ganti kasetnya. Dulu kita pakai kaset, ya. Iya, kaset tape, ya. Kaset dan lagu rohani yang mereka dengar. Oke. Interesting. Puji Well, Tuhan. Oke, we will kita continue. akan lanjutkan perbincangan kita setelah break yang satu ini ya. Nah, pemirsa, kami tahu ada pemirsa Good News juga di daerah Sabah dan Sarawak yang sering mengucapkan salam atau mengirimkan pesan baik lewat SMS ataupun lewat email. Jadi hari ini adalah suatu privilege bisa menyapa Anda sekalian ya. Dan kami berdoa biarlah melalui episode ini nama Tuhan benar-benar dipermuliakan dan bisa melawat setiap Anda yang menyaksikannya. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Ya, ada panggilan yang berbeda. Ya, contohnya seperti di dalam firman Tuhan kita lihat Allah sendiri yang mencari dan memanggil. Manusia tidak pernah sebenarnya, kalau manusia saja dia tidak pernah pun memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan. Abad 21 telah merubah kehidupan manusia. Media sudah menjadi kebutuhan premier setiap orang. Sejak pagi hingga malam hari, kita diserbu oleh berbagai media, mulai dari yang positif hingga yang berbau negatif. Media dapat memuridkan dunia dengan hal-hal yang negatif, namun dapat juga menjadi senjata yang ampuh untuk menyebarkan kabar baik. Anugerah Ministries melalui Good News Program secara konsisten menayangkan tayangan yang berkualitas, mulai dari pengajaran, kesaksian hidup inspirasional, tayangan yang cerdas namun tetap menghibur, dan tayangan-tayangan lainnya yang menyajikan nilai-nilai kekristenan. Dengan TV, mari turut ambil bagian menyebarkan kabar baik bersama Good News Program. Meresponi panggilan Tuhan dalam Good News Program bersama kita Pastor Carlos Jacobus. Oke. Back to you. Nah, mau bertanya tentang panggilan Tuhan. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang masih belum mengerti arti panggilan Tuhan itu sebenarnya apa. Ya, panggilan Tuhan dia ada beberapa what do you say is different type, beberapa jenis panggilan Tuhan. Ya, memang semua orang dipanggil untuk mengenal Tuhan. Contohnya kita dipanggil untuk mengenal Yesus, untuk kita menerima keselamatan. Tapi panggilan kalau yang kita bicarakan meresponi panggilan Tuhan pada hari ini itu adalah satu panggilan Tuhan yang khas karena Tuhan sendiri atau Allah sendiri yang membuat satu inisiatif untuk memanggil seseorang itu untuk pelayanan yang spesifik. Jadi ada satu tujuan yang Ya, mulia ada tujuan, di sana. Ya, ada tujuan karena Allah memerlukan seseorang untuk melakukan atau menggenapi suatu misinya. Jadi Allah mencari orang-orang atau vessel yang ingin merespon panggilan Tuhan itu. Jadi artinya setiap orang bisa mempunyai panggilan yang berbeda ya? Ya, ada panggilan yang berbeda. Ya, contohnya seperti di dalam firman Tuhan kita lihat Allah sendiri yang mencari dan memanggil. Manusia tidak pernah sebenarnya, kalau manusia saja dia tidak pernah pun memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan atau melayani Tuhan. Betul. Ya, harus datang daripada Allah sendiri.
Nah, belajar dari pengalaman kehidupan Anda, pada waktu Anda mulai menyadari ada panggilan dalam hidup Anda, ada momen tertentu nggak? Ada suatu peristiwa nggak yang waktu itu terjadi? Iya, yang saya alami, karena saya tidak pernah pun terpikir untuk melayani Tuhan seperti yang saya alami sekarang. Ya, tetapi pernah karena keinginan untuk melayani Tuhan. Ini biasanya orang ada keinginan untuk melayani Tuhan, dan biasanya Allah yang memanggil seseorang itu untuk melayani Tuhan. Bagaimana seseorang itu bisa mengetahui bahwa dirinya itu dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu itu? Tadi kan dikatakan ada beberapa jenis panggilan. Ada yang saya katakan tadi, biasanya ada keinginan untuk melayani Tuhan daripada Allah memanggil seseorang itu untuk melayani dia. Tapi kadang-kadang keinginan itu juga datang daripada Allah sendiri. Allah meletakkan keinginan untuk melayani yang di dalam kehidupan kita. Jadi satu ada keinginan, ada kerinduan nih. Ya, kerinduan. Karena yang saya alami sewaktu dulu, waktu saya sedar yang mungkin Tuhan memanggil saya, dan keinginan itu lahir di dalam hati saya, dan saya sering tertarik, kagum dengan orang yang sharing, khotbah, dan saya ingin melakukan perkara yang sama. Nah mungkin nggak kalau misalnya di dalam panggilannya kan kadang-kadang orang bingung gitu ya, menemukan suatu panggilan. Apa panggilan saya kira-kira gitu. Nah pada waktu bagaimana caranya kita bisa tahu secara spesifik apa yang harus kita lakukan dalam meresponi panggilan itu? Yang saya lihat banyak orang, termasuk orang muda, ya mungkin mereka buat kesilapan karena dia berpikir, oh Allah memanggil saya untuk melayani Tuhan, jadi saya harus berhenti sekolah, ada yang harus berhenti kerja, ya, atau tidak melakukan bisnis lagi karena oh Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan dengan full time, menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk melayani. Tapi ini salah ya. Jadi melayani Tuhan itu atau meresponi panggilan bukan berarti kita harus berhenti sekolah, bukan berarti harus kita harus gitu. Menantikan timing Tuhan juga. Timing Tuhan. Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang askar, ya, seorang army yang sudah retired. Dan sekarang dia menggembalakan satu gereja, tapi katanya dia sudah mendengar panggilan Tuhan sewaktu dia masih muda dan sewaktu dia masih seorang tentara. Oh, I see. Tapi katanya hanya sekarang saya menggembalakan gereja ini karena Tuhan memberitahu saya untuk tunggu sehingga saya retired, bersara. Jadi Tuhan bisa memberikan satu spesifik timing kapan panggilan itu harus dipenuhi juga. Itu yang saya percaya itu yang kita harus nantikan, tunggu timing Tuhan, ya, kapan yang Tuhan benar-benar melepaskan kita untuk pelayanan. Nah pada waktu itu Bro pernah pelayanan di Sandakan ya? Sandakan. Bisa cerita nggak kok bisa mulai pelayanan di Sandakan gitu waktu itu bagaimana? Saya bermula selepas saya bekerja di Kota Kinabalu. Dan saya respon panggilan Tuhan, saya masuk short term Bible School 6 bulan, dan saya kembali ke Sabah. Dan saya melayani di Lahada itu about 2 years, ya, 2 tahun. Selepas itu kita berpindah ke Sandakan. Dan Tuhan membuka jalan, ada satu pelayanan yang mereka panggil Sabah Interior Mission. Sabah Interior Mission. Dan dia menjangkau orang-orang di dalam kebun kelapa sawit. Karena company itu dia ada kebun kelapa sawit yang besar. So kita melibatkan diri di situ. Ya, sebelum saya merintis gereja sendiri. Ya, saya bekerja dengan mereka selama 6 tahun. 6 tahun membantu dalam pelayanan, termasuk merintis gereja, pioneering churches di plantation. Dan juga di dalam satu kebun. Selama 6 tahun itu ada hal-hal yang menarik nggak? Ya, banyak yang kita lihat. Ada satu suku yang mereka panggil orang sungai, ya, dari northern utara Borneo, dan datang ke Sandakan untuk bekerja. Dan mereka pagans, atheist, banyak gereja yang ingin menjangkau mereka, tapi mereka tolak. Tapi sewaktu saya datang di sana, mungkin timing Tuhan, mereka terbuka dan banyak mereka menerima Yesus, dibaptis, dan sekarang anak-anak mereka membesar dan ada yang menjadi pemimpin gereja. Good. Luar biasa. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, dalam meresponi panggilan Tuhan, apa yang tadi baru saja kita dengar,
Saya percaya bahwa setiap orang memang mempunyai panggilan yang berbeda, tapi Tuhan juga dapat memberikan timing. Nah, kalau Anda berdoa untuk bertanya kepada Tuhan pada saat ini, apa Tuhan panggilan hidup saya? Di layar televisi Anda ada nomor telepon yang dapat Anda hubungi, ada orang-orang yang akan sedang menunggu Anda, konselor doa. Kami akan berdoa bersama dengan Anda, dan kita percaya bahwa setiap masalah pergumulan apapun yang Anda punya, Tuhan punya jawaban. Doa orang benar, firman Tuhan berkata, besar kuasanya. Stay tune bersama dengan kami di Good News Program. I lift my hands to you. I lift my voice to worship you. For you have made me fall in love. Abad 21 telah merubah kehidupan manusia. Media sudah menjadi kebutuhan premier setiap orang. Sejak pagi hingga malam hari, kita diserbu oleh berbagai media, mulai dari yang positif hingga yang berbau negatif. Media dapat memuridkan dunia dengan hal-hal yang negatif, namun dapat juga menjadi senjata yang ampuh untuk menyebarkan kabar baik. Anugerah Ministries melalui Good News Program secara konsisten menayangkan tayangan yang berkualitas, mulai dari pengajaran, kesaksian hidup inspirasional, tayangan yang cerdas namun tetap menghibur, dan tayangan-tayangan lainnya yang menyajikan nilai-nilai kekristenan. Dengan TV, mari turut ambil bagian menyebarkan kabar baik bersama Good News Program. Anugerah Ministries merupakan organisasi nirlaba yang mulai beroperasi sejak 17 September 2005. Pada dekade pertama, yayasan ini memfokuskan pelayanan melalui 3 pilar, yaitu media, compassion kepada orang-orang miskin, dan outreach berupa pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada gereja-gereja interdenominasi. Memasuki dekade kedua, Anugerah Ministries mulai mengembangkan pilar keempat, yaitu Anugerah Network, yang berfungsi sebagai hub yang menghubungkan antara donatur dengan orang-orang yang membutuhkan, baik secara pribadi maupun CSR dari perusahaan. Memberikan beasiswa kepada orang-orang miskin, mempertajam naluri kewirausahaan, dan menciptakan kesempatan usaha bagi golongan kecil menengah. Kami yakin dengan program berkesinambungan dan sistematis, maka mata rantai kemiskinan pun dapat dipatahkan, sehingga setiap orang akan memiliki kesempatan hidup secara optimal. Waktunya untuk tidak tinggal diam. Bersama dengan kami, ciptakan perubahan. Anugerah Network, Connecting Beyond. You came to me in the form of man. You live your glory up in heaven. You humble yourself in obedience to the cross. Therefore, God highly exalted you to the very highest place, where every tongue shall confess that you are Lord. I lift my hands to you. I lift my voice
I lift your name on high. I lift your name above the sky. Your name is Jesus, name above all names. You came to me in the form of man. You live your glory up in heaven. You humble yourself in obedience to the cross. And therefore God highly exalted you to the very highest place, where every tongue shall confess that you are Lord. I lift my hands to you. I lift my voice to worship you. For you have made me fall in love with you. I lift your name on high. I lift your name above the sky. Your name is Jesus, name above all names. I lift my hands, Lord. I lift my hands to you. I lift my voice to worship you. For you have made me fall in love with you. I lift your name on high. I lift your name above the sky. Your name is Jesus, name above all names. Your name is Jesus. Your name is Jesus, name above all names. Your name is Jesus. Your name is Jesus, name above all names. Oke, puji Tuhan. Terima kasih atas performance kalian di Good News Program. Sama-sama. Oke. Haleluya. Good. You all speak Malay also? They can. They Okay, can. good. Okay, so that was a good performance. Thank you. So tell us about the song. Tadi cerita lagu That ini. song I composed during my devotional time Okay. in the morning many years ago, and I recorded, I write it down, and I sang it in the Philippines. And a lady, an attorney there, work in the council office, record that in their machine, the mixer, and they've been singing that in the Philippines too. They good. love the song, you know, and Good. I personally love the song. Good. Wonderful. Ya, nah mau bertanya kepada keluarga nih, istri dan 2 orang anak ya. Bagaimana caranya kalian bisa selalu rukun, akur untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan Pastor Carlo? Sebagai satu keluarga, setiap masa kita ke gereja, dan kami saling membantu satu sama lain. So every time we have a meeting, so we are there. Kami ada selalu di situ. So, Jadi itu sebagai satu bentuk support buat Pastor support. Carlo So ya. one another. So
dari kecil mereka Baby. sudah dari baby sampai mereka membesar sama-sama melayani Tuhan Okay. sampai sekarang. Is this your first time in Jakarta now? Yes, this is my first time. Okay. And them also. Good. So, guys, what do you think about Jakarta? I think Jakarta is really amazing place that Okay. you can enjoy, but I wanna taste the food first. You want to taste the food? Okay, good. I'll bring you to some places that you might be able to have Tadi a belum good sempat culinaire. makan ya? Sudah. Sudah. Okay, so what did you have in mind about Jakarta when people talk about Jakarta prior coming here? Because there's a bomb that happened. So Okay, few months I was ago. scared that I don't want to come, so I don't want to come, but my father asked me to go, so I just followed them. But I enjoy when I came here. Okay, were Before you I reach- praying and fasting before you're coming here because of the bomb? I didn't pray. Or maybe your friends in school kept on telling you, don't go, don't go. Oh yeah, some of them. some Oh of them. really? Okay. Okay. What about you, Shama? She can. Checking out. Shakina, I'm sorry. Shakina and Shama. My boss, my lady boss, she told me that, oh, be careful over there because, things happen there in the news, bombs and everything. So I just told her that, don't worry because God is with us, God's presence is with us wherever we go. So I just put my faith in God. Ya. Good. Satu pertanyaan terakhir buat Pastor Carlo, apa arti keluarga buat Pastor Carlo terutama dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup Anda? Ya, saya rasa sangat diberkati karena memiliki keluarga seperti ini. Seperti yang dikatakan istri saya tadi, dari baby, dari kecil mereka memang dalam pelayanan, dalam church. Mereka membesar di dalam van karena kita sering pelayanan hampir setiap malam. Bawa dengan susu, semua diapers, But mereka sangat supportive. Prayer meeting dari dulu sehingga sekarang, prayer meeting, Bible study, Friday service, Saturday, Sunday, mereka akan berada bersama dengan saya. Good. Sangat supportive, ya. And I think salah satu sukses yang di dalam pelayanan and why I survive di dalam ministry today is because of them also. Because of Okay. them, yeah. Now, where do you guys say you are from again? Dari bagian Malaysia yang mana? Ipoh ya, Ipoh. Oke, nah pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian ya. Bila Anda mau mengikuti kuis ini, simak baik-baik pertanyaannya. Dari daerah Malaysia manakah ya Pastor Carlo Sakobos dan keluarganya datang tadi ke Jakarta ya? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari toko buku Immanuel. Ada beberapa judul di sini seperti 10 Prayers You Can't Live Without ditulis oleh Rick Hamlin ya. Juga ada buku dari Miles Monroe, The Purpose and Power of Love and Marriage. Juga ada buku yang ditulis oleh Joel Austin, bacaan harian dari Your Best Life Now ya. Semua buku-buku ini adalah persembahan dari toko buku Immanuel. Nah pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami karena kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. If you have the assurance and kita sudah tahu yang Tuhan memanggil kita, ya saya rasa itu sangat membantu untuk kita taat dalam panggilan Tuhan. Kita perlu ada penyerahan diri. We need to surrender. Proyek CMO kali ini diperuntukkan bagi GKPB MDC Nayoni yang terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Mereka sangat antusias ketika mendengar kabar sukacita ini, karena Tuhan telah menjawab doa mereka sejak gereja didirikan di tahun 1998. Pada Senin 19 Oktober 2015, tepat pukul 10 pagi, diadakanlah permulaan proyek Church Makeover yang ke-32, yang secara simbolik ditandai oleh pemlesteran dinding gedung gereja. Dihadiri oleh jemaat dan Lurah Nayoni, Bapak A. Mohar, semakin menambah sukacita di sana. Adapun yang dikerjakan dalam proyek ini adalah pemasangan plafon, plester dinding luar dan dalam gereja, pemasangan keramik, listrik, menyelesaikan teras gereja, membangun MCK, serta pastori dan sekretariat gereja. Terima kasih kepada partner dari Anugerah Ministries yang telah mendukung proyek CMO 32 ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Meresponi panggilan Tuhan, kembali kepada narasumber kita, Pastor Carlo Sakobos dari IPO. Ya, nah, Pastor Carlo, tadi bicara tentang meresponi panggilan Tuhan. Kan Pastor Carlo bilang pasti Tuhan akan taruh kerinduan dulu dalam hati kita. Jadi waktu Tuhan memanggil itu menjadi satu hal yang sinkron. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin mengalami pada saat dipanggil oleh Tuhan, mereka merasa tidak siap atau mereka merasa saya tidak mau melakukan hal itu. Ya, mereka memberontak melawan Tuhan, rebel seperti Jonah ya, Yunus waktu diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia nggak mau pergi ke Niniwe, dia pergi ke tempat yang lain gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Bagaimana belajar untuk menundukkan diri untuk taat kepada Tuhan? Iya, ketaatan untuk menerima kepastian panggilan Tuhan itu. If you have the assurance, and kita sudah tahu yang Tuhan memanggil kita, ya saya rasa itu sangat membantu untuk kita taat dalam panggilan Tuhan. Kita perlu ada penyerahan diri. We need to surrender our life to God, and seperti Yesus berkata, kita perlu yang mengikuti Dia harus menyangkal dirinya, ya, memikul salibnya, dan harus ikut Yesus. Dan itu harus kita pikirkan, duduk, bawa di dalam doa, dan sama ada kita sudah siap untuk meninggalkan segala sesuatu dan memulakan hidup yang baru di dalam meresponi panggilan Tuhan itu. Itu satu cabaran. I think kita perlukan breakthrough di sana. Lagi ini berbalik kepada timing Tuhan itu. Jadi orang Timing bisa Tuhan. tidak meresponi dong kalau gitu misalnya. Kalau misalnya mereka berkata, saya rasa enggak deh, aku enggak mau misalnya. Kalau misalnya Tuhan berkata, seperti Debbie katakan untuk melayani Tuhan, tapi dia berkata, enggak deh, aku mau do business misalnya. So what do you think about that? You see, Allah kita bukan Allah yang impose ya, dia memaksa sesuatu. Ya, Yesus berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, kenapa sedikit yang dipilih? Karena sedikit yang respon, yang menerima panggilan itu, yang respon dan meninggalkan segala sesuatu dan ikut Tuhan Yesus. Oke, nah saya ingin tahu nih, berdasarkan pengalaman hidup Anda, Anda udah dari Sandakan berapa tahun tinggal di Sandakan waktu itu? 15 tahun saya. 15 tahun ya, dan menghasilkan ada beberapa jemaat di sana ya? Iya. Ada berapa gereja yang dilahirkan? Ya, Sabah Intermission kita membantu dalam merintis beberapa gereja. At least ada 3 gereja, 4 gereja yang kita rintis. Apart from that, selepas 6 tahun dengan mereka, saya merintis gereja sendiri dan menggembalakannya selama 7 tahun. 7 tahun. By faith. By faith, oke. Dan tiada orang-orang seperti apa yang waktu itu Anda gembalakan di sana? Yang mana yang 7 tahun itu? Yang 7 tahun orang Indonesia dan orang Filipino. Dan ada juga orang tempatan, beberapa orang tempatan. Kebanyakan orang-orang di sana, baik Indonesia atau Filipino, tantangan apa ya, atau masalah-masalah apa yang sering kali dihadapi oleh mereka di sana? Ya selain daripada ekonomi, ya itu yang pertama lah, ekonomi. Mereka harus kerja keras, ya, kerja buruh, ya, hard work, hard labor, construction, plantation, ya, kebun. Banyak orang Toraja, mereka kebun sayur.
Ya, oke. mereka yang menghasilkan banyak sayur-sayur di Sabah. Oke. Nah, kerja yang keras. Nah, kemudian waktu itu setelah itu Anda pindah ke Ipoh. Mhm. Apa yang membuat akhirnya Anda untuk pindah ke Malaysia Timur? Ya, sebenarnya tidak pernah terpikir untuk pindah ke Semenanjung Malaysia, Ya. tapi saya di-offer satu position untuk menjadi gembala dalam satu gereja Foursquare. Oke. Ya, tapi saya bekerja dengan mereka selama 3 tahun dan saya move on, saya resign selepas itu. Ya, tapi tidak terpikir yang kita akan berada di Semenanjung Malaysia. Nah, tapi karena terpulang offer dari itu. apa yang terjadi pada kehidupan Anda, apakah sebuah panggilan itu bisa berubah? Atau mungkin ada panggilan yang lebih tinggi untuk Anda harus pergi merespon itu untuk ke Semenanjung Saya Malaysia? percaya panggilan Tuhan bisa berubah. Oke, Ya, bisa ceritakan? karena dia seperti mungkin perubahan misi Tuhan, ya, atau kita berada, Tuhan boleh memindahkan kita di suatu tempat dan role kita di dalam satu tempat itu berbeda daripada yang pertama. Ya. Mungkin seasonnya Ya, gitu berubah ya, ya, musimnya berubah. di dalam musimnya dan juga misinya, demandnya barangkali lain. Berarti Pastor Carlo sudah berpindah tempat seperti itu, tentunya tidak mudah buat keluarga, terutama anak-anak ini Iya, untuk iya. bisa menerimanya karena meninggalkan iya. sekolah, teman-teman di sekolah. Iya, benar. Bagaimana waktu itu? Benar. Nah, Ya. jangan dijawab dulu, nanti kita akan terangkan lagi. Oke, proses sekalian ini menarik sekali karena memang benar pada waktu kita merespon itu kadang-kadang harus diperlukan pindah ke suatu daerah atau suatu negara yang baru. Nah, kita akan take a break dulu dan setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana apa yang mereka hadapi selama ini. Stay tune di Good News Program. So kita tidak mau untuk hanya fokus dengan satu suku atau ya nationality, tapi kita mau menjangkau setiap suku yang ada di sana. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Masih bersama dengan kami di Good News Program dalam meresponi panggilan Tuhan. Kembali kepada narasumber kami yaitu Carlos Cobos. Ya, bisa dijawab tadi apa yang Debbie tanyakan, yaitu pada waktu pindah ke Ipoh, ke Semenanjung Malaka, anak-anak Anda tentunya menghadapi masalah-masalah itu tentang sekolah dan teman-teman mereka. Silakan. Sewaktu pindah ke Ipoh 2010, anak saya perempuan dia 12, saya tidak silap, dan anak saya lelaki 10. Dan memang banyak teman-teman mereka di sekolah, ya. Mereka juga katakan, ya kalau kita pindah ke Ipoh nanti perlu cari teman-teman yang baru, teman-teman yang sudah lama di Sabah, di Sandakan, ya kita perlu in touch and all this, ya. But sebenarnya tuan rumah yang saya sewa dulu, ya kontrak rumah itu, katanya tak perlu pindah, nanti susah untuk mulakan yang baru lagi and all that. And then also culture barangkali ada lain sedikit, karena di Sabah dia mix, Indonesian ada, Filipinos, locals, tempatan, But di Ipoh, boleh saya katakan mostly Chinese. Oke. And kita perlu sesuaikan diri. Dan saya dengar makanannya enak-enak ya? Oh, enak ya. Apa itu? Ayam apa? Nasi ayam tauge. Nasi ayam tauge. Nah, itu. Itu maknyus. Oke. Ya, dan harus perlu ada perubahan di sana. Dan lagi saya seorang Filipino yang lahir di Sabah. Oke. Dan sekarang kita masuk ke dalam satu community yang kebanyakan mereka Chinese. Ya, dan Tapi bagaimana respon mereka, orang-orang di Ipoh menerima kedatangan Pastor Carlo dan keluarganya? Kalau yang di gereja dulu itu mereka sangat terbuka, mungkin karena talenta yang saya ada, saya boleh berkhotbah, saya boleh melakukan pelayanan seperti begitu, dan mereka boleh menerima cara saya mengajar, berkhotbah, So mereka sangat senang dengan kami.
Oke. Sangat senang dengan Dan kemudian setelah itu Anda berapa tahun baru Etnos ini berdiri? Selepas 3 tahun bekerja dengan mereka. Oke. Ya, dan sebenarnya tidak dirancang Etnos ini, tapi sewaktu saya sudah resign, beberapa mereka katakan, Pastor kita kalau bisa kita buat fellowship di rumah Pastor, prayer meeting. So kita mulakan dengan itu. Dan dia berkembang, kita pun tidak tahu yang dia berkembang begitu cepat, sehingga mencari satu gedung untuk pindah, supaya kita ada tempat sanctuary untuk kita memuji dan menyembah Tuhan setiap minggu. Ya. Oke. Dan Etnos sekarang dia puji Tuhan, progres dengan baik. Ya, jemaat pun mereka senang, ya, bertumbuh. Ya. Good, puji Tuhan, dan kami juga pernah ke sana ya, Ya. tahun lalu. Ya, puji Tuhan. Ya, terima Dan kasih karena datang hari itu. Ya. Good, ada rencana apa ke depan untuk mengembangkan gereja Etnos ini bersama dengan Iya, jemaat-jemaat yang ada di sana? Etnos dari Matius 28 ayat 19 katanya ke seluruh bangsa, beritakan firman ke seluruh bangsa. Bangsa di sana etnos dalam bahasa Yunani, etnos, dan berbicara tentang ethnic groups. So kita tidak mau untuk hanya fokus dengan satu suku atau ya nationality, tapi kita mau menjangkau setiap suku yang ada di sana, setiap etnik. So kita ada orang-orang India, orang-orang Cina, beberapa orang Filipino, dan kita berdoa Tuhan akan kembangkan itu. Nah, mungkin bukan di Ipoh saja, ya. Baru-baru ini ada orang panggil di Sabah, di Tawau, ya, dan ada kemungkinan besar kita akan ya adapt mereka. Oke, jadi akan ada satu gereja Ya, Etnos juga yang ada di Tawau. Ya, extended, Oke. ya. Dan kemudian apakah Anda akan mengutus orang-orang untuk pergi ke seluruh bangsa? Iya, kita fokus dengan mengajar firman Tuhan, melatih, melengkapi. Dan karena kita juga ada orang Filipino, barangkali mereka dilatih menjadi pemimpin, melayani, dan mereka kembali ke Filipina. Mungkin mereka akan melayani atau memulakan pelayanan di sana, kita tidak tahu. Good, Ya. good. Ya, tapi saya punya kerinduan di Malaysia ada 4 wilayah, ada 4 states. Ya, kalau kehendak Tuhan kita berdoa, kita boleh tanam gereja dalam setiap states di Malaysia. Good. Kami berdoa biarlah apa yang Tuhan Ya. rencanakan melalui panggilan kehidupan Anda akan terpenuhi dengan luar biasa. Ya, Terima kasih sudah mampir di Good News program ya. Terima kasih Terima kasih karena sudah datang di mengundang, Jakarta. ya, Kami memberi sangat peluang. diberkati dan Ya. gereja-gereja akan dilawat di Jakarta ini akan Puji diberkati Tuhan. dengan Ya. kunjungan dan Puji pelayanan Tuhan. Anda ya. Ya. Oke, puji Puji Tuhan. Tuhan. Nah, pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan dari seorang pemirsa di Sulawesi. Ya, dulunya dia adalah seorang pecandu narkoba. Setelah kami doakan, Tuhan pun merubah kehidupannya. Dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Puji syukur kepada Tuhan, berkat dukungan doanya, akhirnya saya disembuhkan. Saya dulu adalah pemakai narkoba, tapi sekarang saya sudah hampir setahun berhenti dan sudah sembuh. Puji nama Tuhan." Nah, pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan saudara kita yang ada di Sulawesi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun bentuknya, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Adalah selain kita mengerti bahwa Tuhan mengutus kita, di sepanjang span lifetime daripada kehidupan kita ada rencana yang besar. Anugerah Ministries merupakan organisasi nirlaba yang mulai beroperasi sejak 17 September 2005. Pada dekade pertama, yayasan ini memfokuskan pelayanan melalui 3 pilar, yaitu media, compassion kepada orang-orang miskin, dan outreach berupa pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada gereja-gereja interdenominasi. Memasuki dekade kedua, Anugerah Ministries mulai mengembangkan pilar keempat, yaitu Anugerah Network, yang berfungsi sebagai hub yang menghubungkan antara donatur dengan orang-orang yang membutuhkan, baik secara pribadi maupun CSR dari perusahaan. Memberikan beasiswa kepada orang-orang miskin, mempertajam naluri kewirausahaan, dan menciptakan kesempatan usaha bagi golongan kecil menengah. Kami yakin dengan program berkesinambungan dan sistematis, maka mata rantai kemiskinan pun dapat dipatahkan, sehingga setiap orang akan memiliki kesempatan hidup secara optimal. Waktunya
untuk tidak tinggal diam. Bersama dengan kami, ciptakan perubahan. Anugerah Network, Connecting Beyond. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Meresponi panggilan Tuhan dalam Good News program. Kami berharap pemirsa belajar banyak hari ini tentang bagaimana kita bisa meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi saat ini kita mau menggali lebih dalam tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Oke, ya, puji silakan Tuhan. Daniel. Oke, haleluya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, di sana firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pemirsa sekalian, saya tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus berkata makananku, ini sebenarnya tidak berbicara tentang makanan secara fisik yang dapat dimakan oleh mulut dan kemudian dinikmati oleh perutnya. Tetapi di sini rupanya kata-kata makanan ini lebih dalam lagi, berarti tentang panggilan. Dia sedang berbicara tentang panggilan yang di sana dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia. Satu hal yang pertama dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi, kita perlu menyadari sebenarnya tidak ada satupun daripada Anda ataupun saya yang ingin dilahirkan di muka bumi. Betul nggak pemirsa sekalian ya? Kita ada di sini karena apa yang orang tua kita kerjakan, yaitu ada seorang ayah, seorang ibu, kemudian kita dikandung dalam rahim daripada ibu kita, dikandung selama 9 bulan dan kemudian tahu nggak Anda pemirsa sekalian, seseorang yang dikandung selama 9 bulan itu pun menghadapi berbagai macam resiko dalam kehamilan, dan kalaupun hari ini ada seorang anak yang masih bisa dilahirkan, itu berarti ada rencana Tuhan yang besar. Pada waktu sel sperma dilepaskan ada sekitar minimal ada 150 juta sel sperma kata ahli medis katakan ya. Jadi satu di antara 150 juta Andalah pemenangnya. Jadi saya katakan pada waktu Anda dilahirkan di muka bumi ini, pada waktu momen di mana Anda lahir, di momen Anda sudah terjadi konsepsi itu, Anda sebenarnya adalah sang pemenang itu yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi artinya memang benar walaupun saya tidak pernah merencanakan atau menginginkan diri saya dilahirkan di muka bumi ini, tetapi karena ada kehendak Bapa yang mengutus saya untuk ada di sini, makanya saya ada di sini. Katakan amin kalau engkau percaya. Nah inilah yang dipercaya juga oleh Tuhan Yesus bahwa ternyata Dia ke dunia bukan atas tujuannya sendiri tetapi karena keinginan daripada Bapa. Dan Dia di sana dikatakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal yang kedua yang kita perlu mengerti dalam kehidupan ini adalah selain kita mengerti bahwa Tuhan mengutus kita, di sepanjang span lifetime daripada kehidupan kita ada rencana yang besar. Perlu kita selesaikan. Setiap daripada kita perlu menyelesaikan panggilan dan kehidupan kita dengan baik. Nah saya berkata kalau pada waktu kita berbicara tentang panggilan itu saya dapat definisikan yaitu mengetahui siapa diri kita dalam Kristus dan bagaimana menghidupi panggilan kita. Saya ibaratkan orang yang tidak mengerti panggilan hidupnya, jangan-jangan nantinya dia akan orang yang hidup di dalam kebingungan, tidak tahu fungsinya apa. Saya berikan suatu contoh yang paling klasik kepada Anda. Masih ingat orang-orang Israel pada waktu mereka keluar daripada tanah Mesir, tujuannya sebenarnya jelas. Purpose ataupun calling yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel sebenarnya jelas adalah kembali kepada tanah perjanjian, pergi ke tanah Kanaan. Tetapi along the way banyak daripada mereka yang tidak menyadari ini, pemirsa sekalian. Nah kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita akan ada banyak tantangan, banyak masalah, ada pergumulan, ada bencana alam, ada masalah keuangan, kesehatan, dan berbagai macam lagi masalah politis ya. Inilah yang tidak disadari oleh orang Israel karena pada waktu mereka belum mengerti panggilannya, akibatnya pada waktu terjadi kesukaran mereka menggerutu. Mereka gagal untuk move on. Ya, jadi pada waktu Anda sudah mengerti panggilan Tuhan, mengerti tentang apa yang menjadi rencana Tuhan, move on, lihat ke depan, ada satu tujuan yang besar. Nah, saya berdoa biarlah hari ini melalui acara Good News Program Anda akan mendapat satu inspirasi,
singkat mengenai panggilan Tuhan. Nah, saya berdoa biarlah para suami istri, para keluarga di sini, orang-orang yang sudah dewasa mulai menangkap panggilan Tuhan. Memang benar ada panggilan Tuhan yang besar, tetapi secara spesifik ada masing-masing Tuhan memberikan panggilan itu kepada diri kita. Nah, saya berdoa juga kepada setiap daripada pemirsa sekalian, kepada Anda, bagi Anda yang mempunyai anak-anak. Tahukah Anda bahwa Tuhan menitipkan anak-anak itu kepada orang tuanya, kepada Anda. Jadi pada waktu Anda mulai menuntun anak-anak di dalam takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sebenarnya Anda juga sedang dipakai oleh Tuhan untuk mementorkan anak-anak ini untuk kemudian mulai menyadari mereka terhubung langsung dengan Tuhan. Dan kemudian pada waktu mereka terhubung dengan Tuhan, mereka mengerti siapa Tuhan mereka. Mereka mulai mengerti apa arti tujuan hidup mereka. Dan saya percaya mereka mulai mengerti apa yang menjadi calling atau panggilan mereka. Nah, sehingga pada waktu anak-anak itu masih belum dewasa, orang tua lah yang bertanggung jawab untuk mendidik mereka supaya mereka tahu apa yang menjadi purpose daripada kehidupan mereka. Ya, nah saya percaya akan ada orang-orang yang sangat luar biasa yang Tuhan percayakan atau bangkitkan melalui kehidupan keluarga Anda. Nah, tahukah pemirsa sekalian, pada waktu Anda hidup sebagai manusia, tentunya kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Di dalam kitab Yohanes, saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, tinggal di dalam diriku dan aku tinggal di dalam diri kamu. Dan pada waktu kamu minta apa saja, maka engkau akan memperolehnya. Nah, saya berdoa saat ini pemirsa sekalian. Sama seperti Rasul Paulus juga pernah berkata. Dia memberikan suatu ilustrasi yang luar biasa. Dia berkata, aku ibaratnya adalah seorang petinju, tetapi aku tidak meninju angin. Sehingga artinya dalam kehidupan kita perlu menemukan suatu hal yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mulailah berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu atas kehidupanku? Kalau Anda adalah seorang pengusaha pada hari ini, Anda tidak perlu untuk berhenti berusaha. Kalau Anda sedang bekerja di suatu perusahaan atau suatu kantor atau suatu pabrik, Anda tidak harus berhenti untuk bekerja. Terus bekerja, lakukan kehidupan Anda, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi di sela-sela waktu Anda yang Anda punya, mulai bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Mungkin melalui pekerjaanku, melalui pendidikan anakku, melalui perusahaan yang aku punya. Dan saya percaya, orang yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada Anda. Saya berdoa pemirsa sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah di akhir daripada episode Good News program ini, akan ada orang-orang yang mulai terkuakkan, bukan saja masalah emosi, tetapi Tuhan akan membukakan ada satu panggilan besar yang Roh Kudus akan berikan kepada kehidupan Anda. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News program, khususnya mereka yang sedang mencari jati diri dan panggilan kehidupan mereka. Engkau lawat mereka Tuhan Yesus, Engkau berikan panggilan yang jelas, mungkin baik melalui mimpi, mungkin melalui seorang hamba Tuhan, mungkin melalui hal-hal penglihatan yang akan dapat berikan kepada mereka Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, sehingga tidak akan ada orang yang hidup di dalam kebingungan, tidak akan ada orang yang hidup dalam tersesat Tuhan. Sehingga setiap daripada kami sanggup meresponi panggilan-Mu dengan cara yang baik dan benar. Terima ini pemirsa sekalian, aku memberkati hidup-Mu dan biarlah Tuhan berbicara dengan jelas kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati hidup saudara yang percaya dan diberkati Tuhan. Katakan, amin, haleluya. Amin. Ya pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Kami berharap episode hari ini sudah memberkati pemirsa. Nah, kami hanya akan berjumpa kembali dengan pemirsa di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Every time I see in your eyes, I can see your waves of mercy. Every time I think of your grace, it brings me deeper in you. You're the way, the truth, and the life. I can see the smile on your face. Every time I come to your embrace, it draws me closer to you.